Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Adi TV dimanapun berada, di Yogyakarta, di Indonesia dan di mancanegara. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Nasyid Aden. Kali ini Nasyid Aden kedatangan tamu spesial, seorang penyair atau sastrawan yang banyak membuat cerpen, novel, dan kumpulan-kumpulan puisi yang sangat banyak digemari. Dan tentunya ini juga menginspirasi dari berbagai kalangan, tidak hanya generasi muda, tapi juga sampai orang-orang dewasa. Di samping kita sudah hadir Mbak Epi Dawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Dini. Apa kabar? Selalu baik, alhamdulillah. Sehat? Ya, semakin semangat ya. Harus Semangat ya, harus semangat. Tadi kita sudah saksikan performnya Mbak Epi membawakan puisi itu penuh semangat. Iya. Dan tentunya ini harus dari hati ya dalam membacakan puisi tadi. Bukan hanya membaca, tapi juga menulis puisi. Menulis. Harus dari hati, Harus apapun dari hati. Nah, kita akan ngobrol tentang syair cinta dan rindu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ini kita banyak lihat para penasyid ataupun pegiat sholawat, mereka menyenandungkan itu adalah sebagai salah satu syiar, dan tentunya harus ada maknanya yang disampaikan agar bisa mempengaruhi atau mengajak siapapun yang mendengarkan. Iya. Bagaimana menurut Mbak Epi ini? Iya. Kalau segala sesuatu keluar dari hati, Kang Denny dan juga pemirsa Adi TV, ya, banyak yang harus kita dendangkan, kita ekspresikan tanpa kita perlu takut. Salah satunya dengan menulis syair-syair, termasuk juga syair puisi. Orang boleh membaca puisi dengan caranya, kemudian mendendangkan syair-syair tersebut diiringi dengan lagu, semua keluar dari hati yang paling dalam. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang hati, kita tidak akan mungkin berbohong, kecuali kita memang berniat untuk berbohong, begitu. Jadi kalau syair cinta dan syair rindu kepada Rasulullah yang memang luar biasa, ya, bisa hadir, bisa muncul, dan bisa dicatatkan serta dituliskan di waktu dan momen apapun. Nah, jadi di sini sebuah senandung itu tidak hanya enak didengar ya. Iya. Tapi di dalamnya maknanya itu yang lebih diutamakan. Iya, ya. Dirasakan ya, ya. Agar sampai pada siapapun yang mendengarkan. Bisa menggugah hati siapapun yang mendengarkan, siapapun yang membaca, sehingga kata-kata itu tidak menjadi sekedarnya. Tetapi kata-kata itu menjadi punya makna, menjadi punya kekuatan. Kalau ibaratnya dia pistol, maka dia menjadi pistol yang langsung menembak ke hati, ceder, gitu kan, ke ujungnya. Kalau dia bom, dia akan meledak, sehingga kemudian orang menjadi tersadarkan. Di sana ada ruang di mana seseorang akan merasakan betul gitu sensasi yang luar biasa, dan dia meyakini serta kemudian menjalani itu sebagai bagian dari sebuah peribadatan. Begitu Kang Deddy. Nah, bagaimana caranya seorang Mbak Epi Dawati dalam hal ini sebagai penulis ya? Iya. Tentunya punya target tertentu nih dalam menyampaikan pesan-pesan itu untuk siapa. Nah, tipsnya itu supaya itu tuh pesannya itu sampai itu bagaimana? Iya, sebenarnya kita tidak bisa sendirian, Kang Denny, ya. Selalu harus ada dukungan, termasuk juga doa-doa kita. Kalau kita punya niat dan keinginan yang luar biasa, kita hadapkan dan kita hadirkan, kita mintakan itu kepada Tuhan, sehingga kemudian Tuhan juga memberi ridho yang luar biasa kepada kita. Jalan kita menjadi mudah. Apapun kemudian langsung masuk ke kita, kata-kata yang kita ungkapkan. Kalau awalnya mungkin saya menulis puisi tentang HAM, tentang perempuan, tentang kekerasan terhadap anak, kemudian mulai bergeser lambat laun, ya, sampai pada pertemanan dengan Kang Denny, pertemanan dengan orang-orang saleh mungkin yang akan bisa memantik, memberikan stimulan kepada kita, dan kemudian kita mulai mengarahkan di mana saya harus menuliskan karya agar karya itu tidak menjadi sesuatu yang didengar dan kemudian dilupakan, tetapi kemudian dia hadir terus-menerus di dalam hati pendengarnya. Masya Allah ya. Berarti
ini tentang sholawat nih. Iya. Ya, tentang sholawat yang banyak disenandungkan. Kita lihat ya, para pegiat sholawat ini semakin banyak sekarang ini. Iya. Jadi dari kaum milenial nih, generasi baru kita ini semakin banyak, semakin tumbuh dan berkembang. Nah, melihat fenomena ini, bagaimana pendapat Mbak Evi tentang hal ini? Ya, ini sebuah cara yang memang harus kita lewati dan kita hadapi sehingga kita bisa melampauinya, ya, dan kemudian muncul sebagai bagian penyatuan dari massa yang hadir di antara kita. Jadi kalau teknologi informasi, media sosial hadir di antara kita, kita tidak mungkin mencegahnya. Tapi kita masuk dan menjadi bagian dari itu semua dan membawa pesan-pesan yang kita inginkan, yang serta bahasa, bahasanya menyuarakan, menggemakan, dan juga kemudian menjadikan seluruh semesta ini mendengar apa yang kita katakan. Itu bahasa yang lebih besar, tetapi pada dasarnya gitu kita melakukannya step by step dengan cara yang sederhana, yang paling kecil, yang mana dulu bisa kita lakukan, ya. Sampai kemudian kita mendapatkan apa yang memang menjadi garis dan takdir kita ada di sana. Iya, Masya Allah, Mbak Evi luar biasa nih. Jadi banyak ilmu nih buat sahabat-sahabat kita semua. Tapi kita ingin tahu tentang aktivitas Mbak Evi, ya. Nah, di sini ada beberapa foto. Mungkin Mbak Evi bisa menjelaskan nih. Nih foto yang pertama kita lihat nih. Ini ada. Nah, ini sedang apa nih Mbak Evi nih? Tempat yang di bawah, yang di bawah nih, yang di bawah nih. Bertemu dengan remaja-remaja pecinta dan penyuka sastra. Jadi mereka menjadikan sastra sebagai bagian dari ekspresi dia. Saya bertemu dengan mereka, memberikan sedikit saja stimulan bahasanya, memancing mereka agar mau dan berani mengungkapkan segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, tanpa mereka takut, Kang Denny. Jadi kalau selama ini mereka segan, ya, takut gitu, ini fasenya, gitu, zamannya, waktu dan masanya itu berubah. Jadi kita gemakan semua yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Anak-anak pun harus punya bekal. Mereka menyusun kata seperti apa, memilih kata seperti apa, menyusunnya menjadi kalimat, dan kalimat itu menjadi indah didengar oleh orang. Itu salah satu aktivitasnya, aktivitas harian juga, ya? Iya, aktivitas harian, bertemu dan juga kemudian bersama dengan anak-anak komunitas pecinta sastra Indonesia. Pecinta sastra Indonesia. Iya, remaja-remaja. Remaja, ya. Dan yang lainnya nih, foto yang kedua kita lihat. Nah, ini sedang apa nih? Nah, penyuluhan atau apa ini? Kalau ini sedang bukan kampanye, ya, bukan, ya? Bukan. Kampanye ibu camat gitu, bukan, ya? Bukan. Kalau ini sedang bertemu dengan guru-guru. Guru-guru. Tadi remaja, anak-anak, ya, siswanya, siswa. sekarang dan guru-guru memberikan bekal kepada mereka. Bagaimana mengajarkan cara mengungkapkan perasaan, pikiran, tanpa harus menggunakan cara-cara yang serius. Karena anak-anak sekarang, Kang Denny, sudah mulai berubah. Kalau mereka diajak untuk ke ruang yang lebih formal, mereka merasakan seperti sedang berada di penjara, gitu. Di lockdown. Terbelenggu, gitu, ya. Iya. Tapi ketika mereka diajak bercanda, gitu kan, bagaimana harus mereka, cair, ya? Ya, semuanya menjadi cair, menjadi gembira dan bahagia. Itu kuncinya. Iya, Mbak Evi sangat menginspirasi aktivitasnya. Namun kita lihat lagi yang lainnya nih, foto yang lainnya. Nah, ini apa nih? Ini sepertinya cover, ya, cover buku. Oh iya, ini buku saya. Buku saya, 7 Gerbang Cahaya. 7 Gerbang Cahaya. Iya. Ini buku keberapa, Mbak Evi? Aduh, udah lupa buku. Udah banyak, ya? Saking banyaknya, ya? Iya, tapi ini buku kumpulan cerita, Kang Denny. Cerpen atau puisi ini? Kalau tadi kumpulan cerita, kalau tadi yang saya bacakan kolaborasi bersama Kang Denny itu buku kumpulan puisi. Jadi kumpulan puisi. Iya, puisi. Kalau ini kumpulan cerita. Boleh ceritakan apa saja karya-karya yang sudah Mbak Evi buat? Iya. Saking banyak lah, seingatnya. Iya. Iya, jadi kalau awal-awal saya menulis, mungkin lebih banyak menulis di media massa, ya, menulis di media massa, saya menulis tentang hal-hal yang menjadi tren. Ya, bagaimana sosok perempuan harus tampil, mereka kuat, apapun yang terjadi pada hidupnya, dia harus berani mengambil sikap. Tetapi kemudian arah itu berubah. Ketika saya mulai terinspirasi karya-karya besar Ibnu Arabi, Fariduddin Attar, dan juga Maulana Rumi, saya begitu bahasanya merinding gitu ya, hingga bagaimana mungkin seseorang bisa membuat karya begitu hebat dan luar biasa tanpa kemudian
menenangkan diri untuk menjadi tentram dan mencatat segala peristiwa yang ada di sekitarnya dengan melihat, mendengar, membaca, dan juga merenungkan hal itu. Oke, baik Mbak Epi, kita masih ingin dengar yang lainnya ya. Oh, iya. Tapi kita jeda dulu sebentar. Kita beri kesempatan iklan yang mau lewat berikut ini. Tetap di Nasyid Aden Adi TV.